Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Deep Generative Model. Deep Generative Model pada sesi ini saya akan membahas model generatif dalam pembelajaran seni, dalam pembelajaran mesin yang berfokus pada pendekatan deep learning. Overview-nya. Jadi sebelum kita masuk ke detailnya, di sini ada beberapa gambaran umum, yaitu unsupervised learning recap. Kita akan mulai mengulas kembali pembelajaran tanpa pengawasan, atau bisa dibilang unsupervised learning recap. Terus kita akan membahas background juga. Kita akan memahami konsep autoencoder, model pembelajaran tanpa pengawasan yang penting. Selanjutnya itu generatif model. Model utama kita adalah model generatif yang terbagi menjadi dua, yaitu variation autoencoder atau VAE, kemudian generative adversarial network. Selanjutnya yaitu supervised versus unsupervised learning. Jadi bisa dilihat perbedaan dari supervised dan unsupervised, yaitu kalau supervised data terdiri dari pasangan X dan Y, di mana X adalah data dan Y adalah label atau target. Tujuannya adalah mempelajari sebuah fungsi yang memetakan X ke Y, atau dengan kata lain menggunakan data berlabel untuk membuat prediksi. Contohnya di sini bisa klasifikasi, regresi, deteksi objek, segmentasi semantik, dan pemberian keterangan gambar. Kemudian selanjutnya adalah unsupervised learning, yaitu hanya memiliki data X tanpa label Y. Tujuannya adalah memahami struktur tersembunyi dari data. Contohnya yaitu clustering, dimensional reduction, feature learning, dan density estimation, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu generative model. Apa itu generative model? Generative model adalah model yang mampu menghasilkan sampel baru yang berasal dari distribusi data yang sama dengan data pelatihan. Ini berarti setelah model dilatih, ia dapat membuat data baru yang secara realistis menyerupai data aslinya. Model generatif bertujuan untuk mempelajari distribusi data asli yang disebut data X dan membuat model distribusi yang menyerupainya, yaitu data X atau data Y gitu. Dan ada dua pendekatan model generatif, yaitu explicit density estimation atau estimasi densitas eksplisit. Model ini secara eksplisit mendefinisikan dan menghitung distribusi data seperti menggunakan metode probabilistik. Kemudian implicit density estimation. Model ini tidak secara eksplisit mendefinisikan distribusi, tapi mampu melakukan sampling data dari data distribusi yang mirip dengan data aslinya. Selanjutnya, why generative model? Mengapa kita membutuhkan model generatif? Yaitu untuk menghasilkan realistis seperti gambar karya seni, resolusi tinggi, dan pewarnaan gambar. Dalam darat waktu atau time series, model generatif dapat digunakan untuk simulasi dan perencanaan, terutama dalam reinforced learning. Model generatif juga memungkinkan kita mendapatkan representasi laten atau presentasi tersembunyi dari data yang bisa digunakan sebagai fitur tambahan. Selanjutnya yaitu some background. First, autoencoder. Jadi sebelum masuk ke model generatif yang kompleks, kita perlu tahu atau memahami
konsep autoencoder. Jadi autoencoder adalah model tempat pengawasan yang digunakan untuk mempelajari representasi fitur berdimensi rendah dari data. Ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu encoder buat mengkonversi data input menjadi representasi fitur berdimensi lebih rendah. Kemudian decoder merekonstruksi data asli dari fitur tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kerja autoencoder? Jadi, model ini dilatih untuk menghasilkan kembali data asli dari representasi fiturnya sendiri. Proses ini dikenal dengan autoencoding, yaitu mengkode data sendiri untuk merekonstruksi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu autoencoder. Pada gambar ini kita bisa melihat struktur autoencoder, yaitu encoder mengubah data menjadi representasi fitur, kemudian decoder membangun kembali data dari fitur gitu. Proses ini tidak membutuhkan label data. Selanjutnya yaitu variational autoencoder. Selanjutnya kita memasuki topik variational autoencoder, sebuah pengembangan dari autoencoder dengan pendekatan probabilistik. FAE adalah jenis autoencoder yang memungkinkan kita tidak hanya merekonstruksi data, tetapi juga untuk melakukan sampling dari model untuk menghasilkan data baru. FAE mengasumsikan bahwa data pelatihan berasal dari representasi laten yang tidak terlihat yang disebut Z. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Kigma dan Welling dalam makalah autoencoding yang ICLR 2014. Selanjutnya, variational autoencoder intuisi. X pada gambar X adalah data input seperti yang ada di gambar. Kemudian Z adalah faktor laten, yaitu karakteristik tersembunyi yang digunakan untuk menghasilkan X. Contohnya, jika X adalah gambar wajah, maka Z bisa berupa atribut bentuk wajah, ekspresi, dan orientasi kepala. Model ini belajar untuk menghasilkan data baru dengan melakukan sampling dari distribusi. Selanjutnya yaitu variational autoencoder. Jadi tujuan ini adalah memperkirakan parameter sebenarnya dari model generatif. Metode umum adalah memaksimalkan kemungkinan data pelatihan, tetapi ada masalah besar. Distribusi posterior dari Z tidak dapat dihitung secara langsung. Ini membuat optimasi menjadi sangat sulit. Selanjutnya yaitu variational autoencoder. Mengapa distribusi posterior ini tidak dihitung? Distribusi posterior memiliki bentuk yang kompleks sehingga tidak ada solusi analitik untuk menghitungnya. Solusi dari masalah ini adalah menggunakan metode aproksimasi. Selain decoder yang memodelkan, kita menambahkan encoder tambahan yang mendekati PZX. Encoder ini adalah jaringan neural yang mempelajari distribusi laten dari data input. Pendekatan ini memungkinkan kita menurunkan batas bawah yang dapat dioptimalkan. Selanjutnya yaitu pada slide ini kita bisa melihat bahwa FAE terdiri dari dua jaringan, encoder network
menerima data input X dan mengubahnya menjadi distribusi laten Z. Parameter encoder diberi notasi P. Kemudian decoder network menerima Z dan merekonstruksi kembali data asli. Parameter decoder diberi notasi theta. Karena FAE adalah model probabilistik, kedua jaringan ini juga berfungsi sebagai probabilistik. Selanjutnya yaitu autoencoder. Dengan kedua jaringan ini kita dapat menghitung kemungkinan likelihood dari data input. Encoder menghasilkan distribusi Z. Decoder merekonstruksi kembali data dari Z. Tujuan utamanya maksimalkan batas bawah, elbow atau evidence lower bound. Elbow adalah fungsi objektif yang memungkinkan kita melatih FAE meskipun distribusi posterior tidak dapat dihitung secara langsung. Selanjutnya, autoencoder merangkum latihan FAE. Model dilatih untuk membuat distribusi posterior mendekati distribusi prior, memaksimalkan kemungkinan input asli data asli dapat direkonstruksi dengan baik dari Z. Setiap kali kita memproses mini batch data, encoder mengubah input menjadi Z, decoder menggunakan Z untuk merekonstruksi input. Selanjutnya, variational autoencoder. Generating data. Setelah model FAE dilatih, kita dapat menggunakannya untuk memasukkan data baru. Kita gunakan decoder network. Lakukan sampling dari distribusi prior Z. Distribusi prior ini biasanya adalah distribusi normal standar atau Gaussian. Decoder kemudian menghasilkan data baru dari Z. Dengan metode ini, FAE dapat menciptakan data yang realistis dan bervariasi. Pada saat ini kita bisa melihat bahwa FAE digunakan untuk menghasilkan data. Kita menggunakan decoder network. Lakukan sampling dari prior Z yang biasanya merupakan distribusi normal atau Gaussian. Decoder ini kemudian menghasilkan data baru dari nilai Z tersebut. Ini memungkinkan menyerupai data pelatihan yang baru. Selanjutnya, pada slide ini kita masih membahas proses yang sama, yaitu kita menggunakan jaringan decoder untuk memasukkan sampling dilakukan dari prior Z dan menghasilkan atau hasilnya berupa data baru. Selanjutnya yaitu generating data. Ruang laten ini memiliki dua dimensi, Z1 dan Z2. Dengan mengubah nilai Z1 dan Z2, kita dapat menghasilkan data dengan versi yang berbeda. Contohnya, pada gambar wajah, perubahan Z1 dapat mempengaruhi senyuman, sedangkan pada Z2 mempengaruhi orientasi kepala. Ini menunjukkan bahwa dimensi Z dapat mempresentasikan faktor variasi data. Selanjutnya yaitu FAE juga mampu mengidentifikasi faktor variasi yang dapat diinterpretasikan. Setiap dimensi Z dapat mengontrol karakteristik tertentu dari data. Misalnya satu dimensi mungkin mengontrol ekspresi senyum, sementara dimensi lain mengontrol orientasi kepala. Hal ini menjadikan FAE bukan hanya sebagai model generatif, tapi juga sebagai alat untuk menemukan representasi fitur yang bermakna. Selanjutnya yaitu Generative Adversarial Network.
GAN adalah model generatif yang bekerja dengan pendekatan permainan dua pemain atau two-player game. Model ini diperkenalkan oleh Ian Goodfellow. GAN terkenal karena mampu menghasilkan sampel yang sangat realistis. FAE menggunakan pendekatan probabilistik dan membutuhkan optimasi pada evidence lower bound. Tetapi bagaimana jika kita tidak peduli dengan perhitungan intensitas, probabilitas, dan hanya ingin menghasilkan sampel baru? Nah, GAN tidak. Dan di sini GAN masuk. GAN tidak menghasilkan model densitas eksplisit, melainkan menggunakan pendekatan permainan dua pemain. Bagaimana cara kerja GAN? GAN terdiri dari dua jaringan. Generator mencoba membuat data baru yang tampak nyata. Kemudian diskriminator berusaha membedakan antara data nyata dan data palsu yang dibuat generator. Proses pelatihan ini adalah permainan dua pemain. Generator berusaha menipu diskriminator berusaha mengidentifikasi mana yang asli dan mana yang palsu. Selanjutnya, diskriminator bertujuan untuk memaksimalkan akurasi dengan membedakan antara data nyata mendekati 1 dan data palsu yang mendekati 0. Mendekati 1 dan yang mendekati 0. Generator G bertujuan untuk menipu diskriminator yang membuat D mendekati sedekat mungkin dengan angka 1. Ini disebut minimax objective function, yaitu permainan yang saling berlawanan antara dua jaringan. Selanjutnya, generator dilatih untuk meminimalkan kemungkinan diskriminator mengenali data palsu. Tapi ini sering tidak stabil. Solusinya menggunakan fungsi asli, kita menggunakan modifikasi yang memberikan sinyal gradien yang lebih kuat untuk generator. Selanjutnya ada beberapa pendekatan untuk membuat pelatihan GAN lebih stabil. Yaitu gunakan gradien aksen pada generator dengan fungsi objektif yang berbeda. Kemudian pemilihan fungsi loss yang lebih baik. Kemudian melatih diskriminator dan generator secara bergantian, memastikan keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Selanjutnya yaitu full algorithm. Di sini generator dilatih untuk menipu diskriminator. Proses ini diulang secara bergantian. Stabilitas dapat ditingkatkan dengan menggunakan variasi GAN seperti WGAN. Setelah pelatihan selesai, generator dapat digunakan untuk menghasilkan data baru. Ini dilakukan dengan melakukan sampling dan noise Z yang menggunakan generator untuk mengubahnya menjadi data baru. Diskriminator tidak lagi diperlukan untuk pembuatan data. Selanjutnya adalah generative adversarial net. Pada slide ini kita bisa melihat hasil dari model GAN. Pada sebelah kiri adalah sampel yang dihasilkan oleh GAN. Kemudian gambar sebelah kanan adalah gambar asli dari data pelatihan yang mirip dengan gambar hasil GAN. Generative adversarial net convolutional architecture adalah inovasi GAN yang digunakan untuk arsitektur konvolusional. Dengan menggunakan jaringan konvolusi, GAN dapat menghasilkan gambar dengan resolusi lebih tinggi dan lebih realistis. Selanjutnya, kita bisa melihat sampel gambar luar biasa yang dihasilkan oleh GAN.
GAN dapat menghasilkan Nah, pada slide ini kita dapat melihat hasil sampel gambar luar biasa yang dihasilkan oleh GAN. GAN dapat menghasilkan wajah manusia, karya seni, dan berbagai jenis gambar yang tampak realistis. Keunikan lain dari GAN adalah mampu melakukan operasi aritmatika dalam ruang laten atau latent space. Sebagai contohnya, kita dapat mengambil vektor laten dari gambar wanita tersenyum dan mengurangi ekspresi senyum tersebut. Ini menunjukkan bahwa GAN memiliki pemahaman tentang fitur gambar. Kemudian, sama seperti yang sebelumnya, kita dapat menambahkan atribut seperti kacamata ke wajah manusia yang tidak memiliki kacamata. Ini menunjukkan bahwa ruang laten GAN memiliki arti yang dapat diinterpretasikan. Selanjutnya, ada banyak varian dari GAN yang bisa dikembangkan untuk berbagai aplikasi. Beberapa contoh terkenalnya adalah Wasserstein GAN atau W-GAN, Cycle GAN, kemudian Style GAN. Sumber ini bisa dicek lebih lengkapnya di The GAN Zoo. Selanjutnya, untuk recap atau penutup, dari variational autoencoder atau FAE menggunakan pendekatan probabilistik dapat menghasilkan data baru tetapi terkadang kualitasnya kurang baik. Kemudian GAN atau Generative Adversarial Network menggunakan pendekatan permainan dua pemain mampu menghasilkan sampel yang realistis tetapi pelatihan bisa tidak stabil. Dan yang terakhir adalah Adversarial Autoencoder, kombinasi FAE dan GAN untuk mendapatkan kelebihan dari keduanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.